Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin bi adadi kulli ma'lumin lak. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, adik-adik anakku sekalian, baiklah kita lanjutkan pengajian kita. Terakhir kita bicara soal bahwa awal yang pertama diperiksa oleh Allah di hari akhir adalah sholat kita. Kalau sholatnya keterima, mudah-mudahan amal ibadah kita keterima. Kalau sholatnya sudah ditolak, seluruh ibadahnya akan ditolak. Adalah pesan, jangan pernah meninggalkan sholat, karena Allah tidak menghitung pahala anak Adam. Meskipun setiap hari dibikin masjid, tidak dihitung sebelum dia mendirikan sholat. Kedua adalah sebuah pesan, sholatlah di awal waktu, kata Nabi, karena pintu langitnya terbuka. Kalau kamu sholat di akhir waktu, pintu langitnya sudah ketutup. Inna majlahkus sholat, kamu hanya memenuhi hak sholatnya aja. Tapi saya membahas lebih dalam, sebetulnya kalau kita sholat di awal waktu, yang kita kejar adalah kesungguhan hati kita untuk berhampir kepada Allah. Dan kata Allah, kamu mendekat kepada saya dengan berjalan, saya akan mendekat kepada kamu dengan berlari. Allah akan menyambut lebih dekat lagi kepada kita. Itulah luar biasanya sholat di awal waktu. Sampai kemudian masuk ke dalam sholat, kita sampai babak pertama adalah kita niat. Niat inilah rukun sholat yang pertama yang sangat kedudukannya luar biasa. Kalau niatnya sudah salah, salah sudah semuanya. Jadi niat itu jangan tergesa-gesa. Kita mantapkan dulu hati kita. Di dalam hati kita bicara, ya Allah, sesungguhnya saya niat sholat asar ini untuk Engkau dan karena Engkau, ya Allah. Baru kita ucapkan sholli fardhu zuhri wa rukaatin. Meskipun Nabi tidak pernah mengajarkan talafuz biniat, tidak pernah. Kata Nabi, tempatnya niat itu dalam hati. Tapi saya sepakat dengan nasihat guru-guru kita di atas. Ucapkan, nak, kata beliau, supaya mulut kamu membantu hati kamu. Saya sepakat itu. Kemudian takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram inilah awal kita masuk ke dalam sholat. Awal sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Yang ini takbir yang mengharamkan. Sudah haram buat bercakap-cakap, haram makan, minum, jalan-jalan. Sedang takbir yang lain disebut takbir aja. Yang pertama disebut takbiratul ihram. Kemudian kita mulai membaca doa tawajuh. Kiai, saya belum hafal doa tawajuh, Kiai. Saya baru masuk Islam. Ya kalau belum hafal nggak apa-apa. Doa tawajuh itu cuma niat, cuma sunnah aja, enggak juga apa-apa. Tapi nanti belajar pendek aja kok. Ini baca tuh wajib lagi terus samawati. Pendek aja apa sebentar juga apa. Kalau saya belum apa bacaan sholat, saya baca buku boleh, kayak baca di kitab boleh, boleh. Dulu isi saya juga seperti itu. Sholat sambil pegang buku gitu. Tapi ya tidak seumur hidup lah, pakai target lah. Target 2 minggu sudah bisa hafal semuanya. Yang penting-penting itu kan kalau dalam sholat itu penting harus hafal itu kan Fatihah dan tasyahud. Yang lainnya kan pendek-pendek. Lainnya pendek-pendek gitu. Yang penting adalah belajar kita mulai mengerti arti bacaan kita. Harus mengerti. Mengerti arti kata Fatihah. Hokam kita bisa sholat menghadap. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita baca. Doa pendek banget gitu. Kalau mulai Fatihah, Fatihah itu dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah saripatinya Al-Quran. Kalau Al-Quran diperes, sudah kita bahas tempo yang keluar apa? Suratul Fatihah. Itulah Al-Fatihah disebut Umul Kitab. Umul Quran, ibunya Quran. Harganya pun 2/3 Al-Quran. Dibaca sekali harganya 2/3 Al-Quran. Jadi banyak ulama zaman dulu tuh, wirid mereka setiap malam tuh baca Fatihah 100 kali gitu. Karena nilainya Fatihah itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kita harus apal, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bi asma Allah ar-Rahman ar-Rahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa ada pengasih dan penyayang? Kenapa nggak Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kita sebut bukan nama-nama Allah yang lain? Kenapa yang disebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Tadi itu kalau Fatihahnya diperes, yang keluar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itulah ibu atau dasar dari Al-Quran. Itulah kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita baru belajar ngomong. Yang kita ajarkanlah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nak, kalau makan Bismillah, minum Bismillah, kalau tidur Bismillah, mau mandi Bismillah. Insya Allah kita akan jadi anak yang soleh itu. Dari kecil kita ajarkan dia untuk mendekat kepada Allah. Besaran sedikit, kamu sekarang basmalahnya jam sekali ya. 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 5 kali baru tidur. Nanti besar sedikit harus 21 kali. Nanti besar sedikit sudah lebih banyak lagi. Seperti itulah kita ajar anak kita dari kecil. Kita ajar dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa nilainya. Dibiasakan kita selalu jangan pernah lupa kalau makan paling sedikit Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minum Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita makan dengan Bismillah itu, makanan kita akan memberikan manfaat jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Kalau tidak, dia cuma manfaat jasmani aja, rohanianya nggak ada gitu. Kalau dengan niat kita niatnya makan lillahi ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, itu makanan akan memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Begitupun minum, begitupun tidur, terutama tidur dan pergi kantor. Waktu kita paling banyak hilang tuh buat tidur dan buat pergi kantor. Dan pernah lupa niat saya pergi kantor cari nafkah lillahi ta'ala. Duh, sepanjang dia kerja dia kasih pahala terus oleh Allah. Dia ketabrak mobil mati tengah jalan, dia syuhada, dia syahid dan sedang mati di jalan Allah. Setan akan membuat kita lupa. Ayo kita ingat sedikit, bahasa panjang-panjang cuma Bismillahirrahmanirrahim aja. Niat saya berangkat kantor, cari nafkah untuk keluarga. Lillahi ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nilainya tinggi sekali. Begitu pun tidur, niat tidur, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala. Sepanjang tidur kita diberikan pahala ya Allah. Apalagi kalau kita tidur sambil zikir. Kita tidur sambil zikir sampai ketiduran. Itu tidurnya pun dihitung sedang berzikir, luar biasa. Luar biasa karunia Allah, rahmat Allah itu luar biasa besarnya. Kalau kita tidur selagi baca salawat terus sampai ketiduran, sepanjang tidur itu dianggap kita sedang salawat terus itu. Biasakan seperti itu. Bacaannya Pak Kiai, paling sedikit baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu paling sedikit. Panjangan sedikit baca Al-Fatihahnya. Lebih panjang lagi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Sudahlah enggak usah kepanjangan. Sudah bisa auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah, segitu aja tidur kita dikasih pahala oleh Allah. Sambil zikir kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir ini zikir. Karena manusia itu sifatnya pembosan. Ganti terus zikirnya. Hari ini kita baca tahlil, besok kita baca salawat buat Nabi, seperti itu. Dan Fatihah adalah surat yang dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita baca Fatihah, maaf. Jadi kalau bunyinya hadis itu, begitu kita takbiratul ihram, Allah sudah berada di hadapan kita mendengarkan bacaan kita. Itu hadis betul, nggak ada salahnya. Kata Nabi, ajarlah orang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Tingkat kemampuan orang masih di situ. Harus merasakan waktu takbiratul ihram itulah Allah berada di hadapan kita. Kalau menurut kita, orang-orang yang belajar dan ma'rifat, kapan Allah tidak pernah di dekat kita? Selamanya Allah selalu berada di dekat kita. Bahwa ma'akum hina kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Tapi oke, itu pun segitu pun oke. Begitu kita takbiratul ihram, Allah berada di hadapan kita. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, surah alaihi abdi. Bismillah, maliki yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, majidani abdi. Bismillah, ihdinas siratal mustaqim. Qala Allah Ta'ala, hada baini wa baina abdi wa li abdi mas'ala. Bismillah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah Ta'ala, hada li abdi wa li abdi mas'ala. Itu artinya ketika kita ucapan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah Tuhan sekalian alam. Karena alam ini menciptakan Allah. Seluruh alam semesta di langit, di bumi, seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia menciptakan itu karena kecintaannya kepada Nabi kita. Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtu asya. Pendeknya laulaka ma asya. Kalau tidak karena engkau tidak kuciptakan segala sesuatu. Begitu cintanya Allah kepada Nabi, itulah betapa barokahnya orang baca salawat Nabi itu. Karena salawat Nabi dengan kecintaan kepada Nabi, dengan sebab kita cinta kepada Nabi, Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita. Itulah hebatnya salawat itu. Nah, tempo hari saya cerita nih buat yang belum dengar cerita, saya kepleset gara-gara lihat foto di YouTube, lagi buka YouTube, lihat foto perempuan cantik sekali gitu, bajunya minimalis sekali, bawahnya minimalis, atasnya lebih minimalis lagi gitu. Sesaat saya tuh terpesona gitu, cantiknya, ya Allah, itu hati ngecapnya luar biasa. Itu hati gelap aja langsung sesaat langsung gelap. Saya istighfar, saya baca istighfar, nggak terbuka, tetap masih gelap terus. Begitu saya baca salawat Nabi, baru 10 menit terbuka, luar biasa salawat Nabi itu. Allah sayang kepada kita dengan sebab kita sayang ke Rasulullah. Begitu saya baca salawat Nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adadi kulli ma'lum. Baru 10 kali sudah terbuka, 100 kali itu balik terbuka. Pelajaran buat saya bahwa
Mata ini harus dikekang terus. Mata ini nggak boleh dikencar kata orang Sunda. Nggak boleh di apa tuh dilepas gitu aja ya Allah ya Allah. Tapi namanya manusia. Manusia itu kalau berbuat salah normal aja itulah manusia. Kalau nggak kita malaikat namanya tidak berbuat dosa. Kalau nggak ada Nabi mengajarkan kita doa minta ampun. Karena manusia itu cenderung besar kemungkinan untuk terpeleset. Asal jangan sengaja dipelesetkan gitu. Sengaja dipelesetkan. Tidak pun kita akan terpeleset. Itu contohnya saya tadi. Udah niat dalam hati saya nggak mau saya mau terpeleset dalam dosa. Tapi sesaat ternyata kita terpeleset juga itu. Jadi Fatihah itu sampai ada dalam sebuah kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, singgah di sebuah kampung, datanglah seorang budak perempuan bilang, apakah di antara kalian ada yang bisa membuat orang sakit? Ini pimpinan suku kami sakit. Berdirilah Abu Sa'id Al-Khudri ngikutin perempuan tadi. Terus di mantra-mantra orang sakit, langsung sembuh. Akhirnya mereka mendapatkan hadiah 30 ekor kambing. Tapi mereka nggak mau makan tuh kambing. Belum tahu halal apa tidak halal. Sampai mereka bertanya ke Rasulullah. Mereka pun datang ke Nabi bercerita kisah tadi. Kata Nabi, apa yang kamu bacakan? Saya bacakan surat Al-Fatihah ya Nabi. Nabi tersenyum. Luar biasa Fatihah ternyata bisa menyembuhkan penyakit kata Nabi. Bagikan tuh hadiahnya. Aku juga bagi katanya. Itu menunjukkan bahwa itu halal untuk kita ngobatin orang. Dan ternyata dia obatin dengan Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah disebut surat sifat. Surat yang menyembuhkan segala penyakit. Kandungannya luar biasa. Jadi setelah kita baca surat Al-Fatihah, kemudian kita baca surat, yang baru kita bahas, surat yang pendek-pendek aja. Yang pendek tapi nilainya tinggi. Al-Ikhlas harganya sepertiga Quran. Al-Kafirun harganya seperempat Al-Quran. Kemudian itu Al-Jalah setengah Quran. Apa itu beda bunyinya nih? Kalau ditebak tuh. Tapi intinya ada di ujungnya itu. Jadi cari surat-surat yang pendek tapi nilainya tinggi. Tidak ada Nasrullah itu harganya setengah Al-Quran. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Itu harganya setengah Al-Quran. Pendek segitu sebentar aja apal. Coba apalkan. Coba mulai dengan surat-surat yang pendek. Nanti kalau membaca Quran di luar itu aja, di luar sholat. Karena apa? Karena setan akan menggoda sholat kita itu akan lari-lari. Terutama sekali pada waktu kita berdiri baca surat Al-Fatihah. Kalau sujud, umumnya kita bisa khusyuk. Karena sujud itu sambil kita berdoa kepada Allah. Kalau kita sujud sambil berdoa, umumnya kita bisa sholat khusyuk. Doa nomor satu kita minta ampun. Terima kasih. Makasih ya Allah. Jangan diucap sholat kita batal. Atas segala nikmat yang kau limpahkan. Jadi nih, ada pertanyaan. Apa betul? Coba. Hari minggu lalu Bapak memberikan amalan zikir pembuka pintu rezeki. Pintu rezeki. Pertanyaannya, faktor apa saja yang membuat rezeki tertutup atau sulit terbuka selain tidak bersyukur? Terima kasih Pak. Faktor apa saja yang membuat doa itu sulit buat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, tidak ada sebuah doa diajukan kepada Allah semua sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak sampai. Dalam any bahasa, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris, semua sampai. Tapi selalu terjadi 4 kemungkinan. Kesatu adalah diijabah, dikabulkan permintaannya. Allah berikan saya rezeki yang banyak, Allah kabulkan. Kedua, dipakai menggantikan dosa. Wa yukafir anhum min dzunubihim. Dipakai menggantikan dosa. Dia minta rezeki tapi tiap hari bikin dosa. Salatnya kadang-kadang kurang, kadang nggak salat subuh, kadang nggak salat zuhur. Itu dosa besar. Dosa besar itu. Jadi akhirnya ya lumayan aja doanya bisa menutup dosa-dosanya tadi. Yang ketiga adalah dipakai menggantikan tulisan yang lebih jelek. Dia doa, ya Allah, saya minta rezeki yang banyak. Tapi tulisannya itu, minggu depan dia mau ketabrak mobil. Mobilnya masuk ke jurang. Tapi dengan berdoa tadi minta kepada Allah minta rezeki, oleh Allah belum dikabulkan rezekinya. Tapi itu celakanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Nggak jadi celakanya. Dipakai menggantikan tulisan yang lebih jelek. Yang keempat itu disimpan di akhirat. Karena dia minta sesuatu yang muskil. Ya Allah, jadikan saya dokter yang terkenal. Nah, sekolahnya jurusan sastra Inggris. Menjadi dokter terkenal kan nggak matching banget. Jauh betul gitu permintaannya. Jadi oleh Allah permintaannya tidak bisa dikabul, tapi disimpan di akhirat. Sampai waktu meninggal dunia dia senang. Ya Allah, tahu gini,
doa saya taruh di akhirat aja semuanya. Karena Allah membalas dengan sangat bagus sekali gitu. Jadi itulah tadi kalau itu bicara soal kenapa sebuah doa minta rezeki seakan-akan rezeki kita tertutup. Di antaranya karena ada faktor dosa. Kedua adalah faktor sial. Jadi itu kalau kata guru saya, ada yang kalau orang berzina, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Asal dijinahin itu jangan isi orang. Kalau isi orang kamu dosanya sama bapak sama suaminya soalnya. Ya jangan anak-anak gadis orang, kamu dosanya sama bapaknya gitu. Kalau kamu jinahin janda, kamu dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, Allah ampuni. Tapi sialnya lama ada nih. Sialnya lama katanya tuh. Itu menghapuskan sialnya itu yang susah. Itu yang saya ajarin tiap hari kalau mandi, niatnya saya mandi, ya Allah membersihkan jasmani rohani itu. Niat saya mandi, membersihkan jasmani rohani. Paling kurang kita bilang, buang dosa, buang sial, buang penyakit. Paling kurang kita minta, jadikan mandi saya ini untuk buang dosa, buang sial, buang penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mandi kita akan seperti itu. Akan buang dosa, akan buang sial, terus insya Allah sialnya akan hilang. Itu buat saudara-saudara saya, ada yang datang tobat ke saya udah berhenti Kiai, saya udah nggak lagi kayak gitu. Terus sekarang usaha saya jadi susah banget gitu. Mau jual-jual apa aja nggak laku-laku, usaha nggak, iya, saya renungi, saya tahu kamu kamu pernah kepleset di dalam dosa yang menutup pintu-pintu keberkahan kamu. Saya pergi umrah lagi, cari paket yang murah aja. Paket yang murah saya ajarin ke minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, spesialnya hilang gitu. Pada intinya, kalau tidak ada faktor sial, tidak ada faktor dosa, insya Allah akan lancar usaha kita tadi. Terbuka dengan apa di antaranya? Hmm, sebentar aja mulutnya kering. Di antaranya doa Nabi Adam. Ada yang tanya saya, doa Nabi Adam yang mana Kiai? Ya Allah, kemarin saya udah bilang tuh ada di buku PDF saya, halaman berapa? Halaman 50, Mbak Dini. Halaman 50, coba liatin Mbak Dini. Itu doa untuk menghilangkan kemiskinan. Itu dijamin oleh Allah. Adam diusir dari surga, beliau nangis minta ampun kepada Allah. Allah perintahkan beliau tawaf, mengeli batu muncul warna merah. Tawaf 7 kali. Di belakang hari Allah memerintahkan Ibrahim membangun Ka'bah. Di situ. Di Ka'bah dibangun bukan sembarang tempat. Selesai Ibrahim, selesai Adam tawaf, beliau berdoa, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'jirati wa ta'lamu hajati fa'jini su'li. Betul fi nafsi faghfirli itu Nabi. Itu ada di halaman 58, tapi di buku ini ya, beda cetakannya. Ya, kalau di buku yang yang asli ini ada di halaman 58. Judulnya doa agar diampuni dosa dan dijauhkan dari kemiskinan. Diampuni dosa dan dijauhkan dari kemiskinan. Kalau di buku itu dia PDF kayaknya halaman 50 dia. Coba lihat di PDF. Karena PDF saya kirimin semuanya buku PDF itu. Baca tiap hari maghrib 3 kali, subuh 3 kali insya Allah. Gabungkan dengan setiap hari 100 kali aja. Ya fatahu ya rozak ya kafi ya mugdi. Saya kasihkan ijazahnya. Insya Allah terbuka itu. Insya Allah terbuka. Siapapun yang saya berikan amalan ini, insya Allah dia gak akan miskin dalam hidupnya. Gak akan gitu. Allah akan berikan dia rezeki dengan jalan yang jalannya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya fatahu ya rozak ya kafi ya mugdi. Apa artinya Kiai? Ya fatahu ya rozak itu wahai Tuhan yang membukakan pintu rezeki. Ya kafi itu wahai Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan. Ya mugni itu Allah yang melimpahkan kekayaan. Itu digabung jadi satu. 100 kali setiap hari. Terus insya Allah. Allah bukan pintu rezeki digabung dengan doa Nabi Adam tadi. Digabung dengan doa duha. Doa. Itu doa luar biasa. In kana rizki sama fa anzilhu. In kana fil ardi fa ahrizu. Kalau rezeki masih di langit ya Allah turunkanlah. Kalau masih di bumi keluarkanlah. Itu saya pernah kirimin. Berapa rakaat salat duhanya Kiai? Nabi itu ngerjakan 8 rakaat. Kalau 8 rakaat itu 4-4. Kalau 4 itu berarti tanpa tahiyat awal. Jadi rakaat kedua sama seperti ke satu dan ketiga. Baru di rakaat keempat kita duduk buat tahiyat. Itu bedanya salat sunnah dengan salat fardu. Kalau fardu kita punya tahiyat awal. Kalau salat sunnah nggak ada tahiyat awalnya. Dan berusaha untuk kita baca salat ad-duha. Ad-duha. Wala ini indah saja. Berapa kali aja sekuatnya. Boleh cuma 2 rakaat, boleh 2 rakaat aja boleh. Nawar terus di masa itu. Daripada nggak dikerjain, oke lah. Daripada nggak dikerjain suruh 8 rakaat banyak banget, ya udah 2 rakaat aja. Bisa 4 rakaat, oke, alhamdulillah. Bisa 8 rakaat, lebih alhamdulillah lagi. Terus doa dengan doa tadi. Hmm. Kalau yang begitu juga. Kalau yang ditanya.
masa sih? Ini Kak. Ini halaman 73. Ini buku kamu halamannya lain sih. Kan dekat lah beda apa pindah-pindahin. Oh, oke. Pokoknya judul itu doa agar diampuni dosa, dijauhkan dari kemiskinan. Di semua buku saya ada. Cuma ternyata halamannya beda-beda. Di buku aslinya halaman Cetakan lama itu cetakan baru. cetakan lama di halaman 57, Ya. 58. Kalau cetakan baru di halaman 73. Kalau di PDF halaman ini PDF. Iya. 73 doa nomor 4 ya. Amalkan. Amalkan. Saya lama mengamalkan doa itu. Insya Allah. Jadi itu kalau pertanyaan tadi gimana doa tidak dikabulkan Allah, tidak ada doa yang tidak sampai. Cuma kebanyakan doa kita habis buat tutup dosa kita. Itulah kita yang berbuat dosa. Itulah kita pelajaran tasawuf kita itu membersihkan hati dari dosa dan penyakit hati. Bapak Ibu, yang saya ajarkan itu sebenarnya adalah pelajaran tarekat. Yang saya ajarkan bahwa Ibu sekarang itu pelajaran tarekat, pelajaran tasawuf. Ini tidak dikenal oleh kalangan Wahabi, mereka kenal dunia ini. Ini dulu Nabi mengajarkan ini hanya beberapa sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diantaranya juga Salman Al-Farisi. Di belakang hari pecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Tarekat Naksabandiyah, Sajiliyah, Qadiriyah. Apa yang diajarkan dalam tarekat tadi? Ya, belajar pelajaran bahwa Nabi mengatakan mata kita ada 4, 2 di kepala, 2 di hati. Dengan 2 di kepala kita melihat alam sajadah, dengan 2 di hati kita melihat alam malakut. Kita melihat dunia jin. Cuma kenapa tidak melihat? Karena hati kita tertutup. Oleh apa? Oleh dosa dan oleh penyakit hati. Jadi pertama kita bersihkan adalah dosa dan penyakit hati. Ini bukan tujuan. Inilah alat. Alat buat kita mendekat kepada Allah. Kalau hatinya masih belepotan, sudah gak mungkin aja bisa merasakan kehadiran Allah di hati kita. Mustahil aja. Mustahil. Dan itu bisa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, saya ajarin. Tapi kalau sudah mulai masuk ke dunia itu, kirimin buat saya Fatihah sekali. Khusus untuk Kiai Muhammad Soeharli Al-Fatihah. Segitu aja. Insya Allah rohani kita akan nyambung, kita hanya akan saya rahi. Saya jagain, jangan takut. Karena kita mulai mendalami masalah rohani, masalah membuka pintu hati kita, itu otomatis kita akan melihat ke alam malakut, ke alam gaib. Otomatis. Suka tidak suka, ada orang tanya saya, Kiai, gimana sih caranya belajar mengenal dunia jin? Itu nggak ada pelajarannya. Tapi malah kamu mendekat kepada Allah dengan hati, bersihkan hati, mulai menyelam ke lautan ma'rifah. Otomatis kita akan mengenal dunia jin, otomatis. Tapi ya takut ya, mulai saya bilang kan dulu saya juga umur sampai 35 tahun saya juga takut kok. Saya ngomong secara terbuka sama guru saya tuh ke bahasa Sunda ya, takut kepeleset. Itu yang saya bilang sekali-sekalinya saya dengar suara beliau cuma bilang mual katanya. Nggak akan ada saya. Sekarang pun saya gitu. Saya berani jamin siapapun mau ngamalkan itu saya bilang tidak akan ada saya yang jagain, saya jagain. Dan itu bukan jin yang bagus kok, jin-jin yang biasa-biasa aja. Dia cuma mau nipu aja. Nanti dia nipu saya lah, inilah saya lah, itu mulailah aja menyebarkan fitnah. Siapapun orang masuk ke dunia ini tanpa bimbingan seorang mursyid pasti kepleset. Itulah kata Nabi, siapa orang berguru tanpa guru yang datang setan, kata Rasulullah. Iya, ngomong saya masih hidup. Itulah sebabnya saya masih belum mati, alhamdulillah. Bisa nawar terus itu. Ya saya selesaikan. Ini pelajaran kita bahas, ini pelajaran tarekat. Tidak ada dalam pelajaran syariat, nggak ada. Mereka sholat khusyuk mereka cuma sampai kepala aja. Cuma kenal kepada Allah melalui akal. Itu juga harus. Itu harus. Tapi jangan sampai di situ. Jangan sampai di situ. Jangan cuma mengenal Tuhan itu melalui kajian. Ya, kajian juga harus. Tapi jangan sampai di situ. Sebab ilmu itu akan bermanfaat kalau diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Tahu Allah memerintahkan salawat itu dibahas-bahas tuh. Innallaha wa malaikatahu dibahas-bahas. Tapi tidak mengerjakan salawat. Kan ngarang-ngarang aja gitu. Yang sampai kepada Allah itu amalnya, bukan ilmunya. Mana amalnya? Yang sampai kepada Allah itu amalnya. Amal itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bilang bahwa kalau kajian tidak ada bermanfaat, manfaat. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Kalau tidak, akhirnya mereka ngomong khusyuk, mereka sendiri tidak khusyuk. Khusyuk buat mereka itu cuma sampai ngikutin bacaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Seru sekalian alam. Diikutin pakai otaknya. Itu juga oke. Tapi harusnya hatinya menghadap. Dimulai hadirnya hati menghadap kepada Allah. Supaya hati kita tidak lepas dari Allah. Hati kita tidak lepas dari Allah. Otak kita ngikutin bacaan. Itu yang betul. Jadi, salat itu berlahir dan batin. Berlahirnya tadi itu syariatnya membaca dan bergerak. Batiniahnya adalah kita menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya hati itu
Tidak akan mungkin kecuali melalui jalan tasawuf, melalui jalan ilmu ma'rifat. Inilah yang saya ajarkan. Ayo dong kerjain. Ayo kerjain. Nanti pada saat nyampe di situ kita akan senang kok. Kita mulai tahu rasa. Kalau wilayah akal itu tahu. Kalau wilayah hati itu rasa. Cinta itu bukan tahu. Cinta itu rasa. Merasakan kecintaan kita itu. Dan nggak ada kalimat bisa menjelaskan soal rasa tadi. Perasaan. Yang satu perasaan, yang satu adalah akal. Akal juga harus gitu. Pakai akal harus, tapi nggak cukup cuma pakai akal. Harus pakai perasaan. Dan hati merasakan kehadiran Allah di hadapan kita. Merasakan betapa agung dia, betapa suci, maha kuasa, maha agung. Itulah yang betul kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Nabi, tapi kan Kiai, kata Allah, Allah tidak membebani orang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya betul memang. Itu betul. Itu ada surat Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. Tapi kita harus berusaha. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Kalau kita bisa naik pangkat kita menjadi perwira, kenapa kita cukup puas menjadi Sersar Mayor aja gitu? Jangan dong. Jangan dong. Berusaha untuk naik pangkat kita ke tingkat yang lebih tinggi. Ke tingkat di mana tidak ada hisab buat kita. Kita mati dalam kubur di padang mahsyar. Sudah dijemput oleh Rasulullah. Ya Allah, ini anak-anak saya. Kita sudah kumpul bersama beliau. Ibarat naik pesawat terbang, kita masuknya ke lounge. Di lounge ada AC, ada makanan. Sementara orang di sana dihisap, dihitung, timbang-timbang amalnya gitu. Kalau mau seperti itu, yang dibutuhkan adalah kecintaan kita kepada Nabi. Dan tidak akan sampai kecintaan Nabi, kecuali kita cinta sama guru kita. Karena guru kita lah yang menyampaikan tangan kita ke tangan Rasulullah. Setiap guru harus bisa menyampaikan tangan muridnya ke tangan Rasulullah. Ya Nabi, ini anak saya mencium tangan. Itu rangkaiannya. Beruntung kita kalau kita punya guru-guru yang punya rangkaian ringkas. Dia ininya tuh urutannya tuh nggak panjang gitu. Urutannya langsung ke Rasulullah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu guru-guru kita seperti itu. Dulu mereka melalui guru-gurunya, tapi akhirnya mereka langsung kepada Rasulullah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok dia tahu? Tahu lah orang saya muridnya. Saya tahu. Ya, sesuatu yang susah sekali dikejar. Saya bilang guru, saya susah sekali ngejarnya. Saya nggak mampu ke situ. Saya pegang tangan penjenengannya. Saya pegang tangan penjenengan guru. Tapi dia selalu berjanji kepada saya. Jalan, jalan. Yang ada insya Allah aja. Ya kalau pelajaran buat saya sekarang, dia ngajar guru saya. Sekarang ngajar saya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa nangis terseduh-seduh karena satu hal. Karena saya mengaitkan kalau begini akan, oh tidak, tidak. Tidak kalau begini akan begitu. Tidak kalau baca kamu ini, kamu akan kuat hati, kamu tidak. Yang adalah insya Allah. Kalau kamu baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billah, hajijil lagi. Itu dia, kamu akan langsung hati kamu kuat. Salah kalimat. Insya Allah, Allah memberikan kita kekuatan. Karena akhirnya yang memberikan kekuatan itu Allah. Kalau tidak berikan kekuatan, kita akan merasakan gitu. Tanpa kita selimbungan gitu. Padahal udah kita baca segala macam. Segala macam kita baca, kita kelimbungan. Baru kita menyerahkan diri. Allahumma laka sajadtu, wika amantu, walaka aslamtu. Pada engkau, saya beriman. Pada engkau saya sujud. Pada engkau saya beriman. Pada engkau saya menyerahkan diri ya Allah. Tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Kecuali dari engkau semuanya gitu. Kita menyerah seperti itu. Mudah-mudahan Allah akan selalu membimbing kita. Mudah-mudahan. Yang ada mudah-mudahan dan insya Allah. Ya kita beruntung kita punya rangkaian guru yang bagus-bagus yang bisa menyampaikan tangan kita ke tangan yang bagus-bagus insya Allah. Tapi semua itu kan sudah dengan kemauan yang kuat. Jadi balik ke syarat kita tadi. Surat sampai dibaca surat Al-Fatihah. Silakan kita baca surat Al-Fatihah. Kita baca surat kemudian tadi saya anjurkan supaya surat yang pendek-pendek aja. Yang surat yang nilainya tinggi. Kemarin saya cerita ada sahabat ngadu ke Nabi. Nabi itu si Fulan tuh kalau sholat bacanya cuma Al-Ikhlas saja dipanggil oleh Nabi. Kenapa kamu sholat cuma Al-Ikhlas terus? Saya cinta banget baca surat ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Kecintaan kepada surat itulah akan masukkan kamu ke dalam surga. Tidak dilarang oleh Nabi. Tidak dilarang. Meskipun saya sih menyukai ya, jangan begitu-begitu banget gitulah. Karena surat yang lain ada banyak yang pendek tapi bermanfaat. Udah kita bahas tadi Al-Kafirun, Al-Zalzala, kemudian An-Nasr. Itu surat-surat yang luar biasa. Al-Nasr setengah Al-Quran. Al-Zalzala itu setengah Al-Quran. Al-Kafirun seberat Al-Quran. Tapi jangan terus apa itu dikejar-kejar surat Al-Qurannya gitu. Enggak lah. Yang kita cari bukan pahala, yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya buat ini kisah satu ini sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Saya ceritakan sekali, udah sering saya ceritain, masih banyak orang-orang yang baru gabung pengajian soalnya. Ini kisah Nabi menceritakan seorang pendeta Yahudi, pendeta di Bani Israel, yang sudah ibadah kepada Allah 500 tahun, setiap hari puasa, setiap hari sujud kepada Allah.
Buka puasa cuma makan delima satu, minum air putih, dia puasa lagi. Seperti itu badannya udah kurus kering gitu. Sudah 500 tahun seperti itu. Itu malaikat bilang kalau saya lihat itu saya lihat lagi sujud. Allah mewahyukan kepada dia, masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Dia nggak mau. Masukkan saya surga dengan ke dalam surga dengan amal saya. Saya pantas dong masuk surga. 500 tahun saya cuma sujud, makan delima satu, minum air putih, nggak punya keluarga, nggak punya istri. Saya pantas dong masuk surga. Kata Allah Ta'ala, kalau gitu kita timbang amalnya. Berapa sih banyaknya amalnya? Waktu ditimbang, ya Allah amalnya berat sekali. Banyak sekali. Tapi di sisi timbangan yang lain, Allah mengatakan nikmat. Nikmat dengan sebab dia punya mata. Ditaruh. Ternyata nikmat punya mata lebih berat. Itu amal 500 tahun keangkat semuanya. Kata Allah Ta'ala, masukkan ke dalam neraka. Amalnya belum cukup. Baru saya timbang pakai nikmat punya mata. Belum saya timbang dengan seluruh nikmat. Kata dia, masukkan saya dalam surga dengan rahmatmu ya Allah. Kalau dengan rahmat saya silahkan masuk. Setelah beda aja ngitung-ngitung pahala gitu. Nggak dikasih pahala juga nggak apa-apa ya Allah. Asal engkau ridhoin saya. Nggak usah dikasih pahala, asal engkau ridho. Saya nggak mau dicuburkan ke neraka jahanam. Saya nggak mau ya Allah. Saya nggak mau disiksa dalam kubur. Saya nggak mau ya Allah. Nggak usah dikasih pahala. Saya kerjakan dengan ikhlas. Dengan niat ibadah kepada engkau. Itulah yang kita hati kita. Saya niat ibadah kepada engkau ya Allah. Nggak dihitung-hitung pahalanya berapa banyak gitu. Nah, kita belajar kita seperti itu. Yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Asal engkau ridho ya Allah. Tapi ridhonya Allah banyak tersembunyi dalam hal-hal yang kecil. Barangkali kita buang paku di tengah jalan, ridhonya Allah di situ. Luar biasa besarnya ridhonya Allah. Seperti kisah perempuan pelacur yang turun ke sumur, minum, naik ke atas, lihat anjing, melurkan lidahnya kehausan. Dia turun lagi, dia ambil air di sepatunya, dikasih minum untuk anjing. Dan Allah mengampuni seluruh dosanya. Seluruh dosanya diampuni dengan sebab dia ngasih minum seekor anjing. Luar biasa. Itulah pelajaran buat kita. Jangan meremehkan sebuah amal. Kerjakan amal semampu kita sebisa itu. Apapun, whatever. Gitu. Apapun. Barangkali ridhonya Allah ada di situ. Kita ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Nah, kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Pakai Wabihamdi kayak boleh, pakai Wabihamdi bagus. Berapa kali kayak? Ya sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau bagusnya 5 kali. Kalau antum jadi imam harus 5 kali itu. Kalau Imam Ahmad bin Ambal bilang 7 kali. Apalagi bacaan kita dalam sujud. Ketika turun ayat Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sejak itu Nabi kalau ruku dan sujud yang beliau baca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfir sesuai dengan ayat tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah Allah, pujilah Allah, mohonlah ampun kepada Allah. Dalam sujud beliau pun baca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Coba lazimkan itu kadang-kadang dalam salat yang kita baca ruku dan sujud seperti itu. Nabi dalam riwayat Muttafaqun alaih itu kalau beliau baca itu berpuluh-puluh kali. Tapi tentu tidak dalam salat berjamaah. Dalam salat sendiri kita nikmatin ruku dan sujud kita. Itu ruku dan sujud kalau tambah 2 jadi 1, nilainya 2/3 Al-Quran. Kalau kita bisa khusyuk dalam ruku dan sujud sudah alhamdulillah. Bukan saya bilang bahwa dalam berdiri kita tidak khusyuk, bukan itu maksud saya. Cuman godaan paling besar hinzi itu waktu kita berdiri. Itu luar biasa dia menggoda kita terus. Kalau kita sedikit punya kecintaan selain kepada Allah, ada aja. Itu yang dimasukin setan. Sampai sesaat hati kita lari itu karena itu. Kemudian kita istighfar, kita balik lagi kepada hati kita. Seperti itulah. Apalagi bacaan biasa Nabi baca waktu rukuk. Subuhun kudusun robuna warbul malaikati waruh. Subuhun kudusun robuna wa subuhun kudusun robuna wa malaikati waruh. Subuhun kudusun robuna wa malaikati waruh. Subuhun kudusun robuna robul malaikati waruh. Subuhun kudusun robuna robul malaikati waruh. Itu Nabi sering kali baca itu. Subuhun kudusun robuna robul malaikati waruh. Tapi dalam riwayat itu yang paling masyhur itu beliau baca puluhan kali kan Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi selain kita baca Subhana Rabbil Azim, terkadang kita baca itu atau kita gabungkan dua-duanya. Kita baca yang Subhanal Azim 3 kali, baca Subuhun Kudusun. Yang hati kita senang mengerjakan, jangan terpaksa gitu. Kita senang mengerjakan bacaan kita tadi. Kita tidak baca Sami'allahu liman hamidah. Makmum tidak baca Sami'allahu liman hamidah. Makmum langsung menjawab Allahumma Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya
Rabbana walakal hamdu walakal syukur. Rabbana walakal hamdu walakal syukur. Kalau apa teruskan sampai selesai. Ini di sini pun godaan setan akan besar sekali. Setan ini namanya hinzib. Jangan jangan dianggap gede. Kalau gede kata Nabi dia segede gajah. Jangan pedulikan, dia cuma sebesar lalar aja kecil. Jangan pedulikan. Kemudian kita sujud, yang kita baca dalam sujud apa? Tadi itu sama seperti kita ruku. Cuman kalau yang kata subhana rabbiyal a'la sekarang bukan subhanal azim. Tapi kalau baca yang lainnya, saya tuh suka memulai dengan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Untuk engkau saya sujud ya Allah, pada engkau saya beriman ya Allah, pada engkau saya menyerahkan diri ya Allah. Kemudian kita baca tasbih kita yang mana aja, kemudian kita berdoa. Ini berdoa dalam sujud akan membantu hati kita khusus ya. Membantu kita bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima kasih dalam bahasa kita sendiri, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina. Makasih ya Allah atas segala nikmat Engkau telah Engkau karuniakan. Saya tidak sanggup hitung ya Allah. Makasih ya Allah. Kita minta ampun, maafkan saya Allah, ampuni saya Allah. Kemudian ketika kita mau menjadikan kami sekeluarga, anak, cucu, istri, orang-orang selamat dunia akhirat, orang-orang berbahagia dunia akhirat, itu akan membantu kita hati kata khusus. Berdoa dalam sujud. Dan perintah Nabi, aksiru fi sujudi minad doa, kata Nabi. Perbanyaklah dalam sujud kamu berdoa. Tentu kalau tidak berjamaah, kalau berjamaah nggak boleh. Kita harus ngitung makmum kita yang paling paling rendah. Kalau anak kecil di situ, salat kita cepat aja, jangan lama-lama. Tapi juga jangan kelewat cepat sampai orang membaca tasbih 3 kalinya keburu ini. Jadi intinya sholat itu ada di dalam sujud. Seakan-akan yang lain cuma mukadimahnya aja. Seakan-akan yang lain mukadimahnya. Sujud itulah sujudnya hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka sajadtu, pada Engkau saya bersujud ya Allah. Walaka aslamtu, pada Engkau saya beriman. Wabika amantu, walaka aslamtu. Pada Engkau saya beriman dan kepada Engkau saya menyerahkan diri. Kemudian kita baca duduk dengan tersujud. Sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya baca Rabbik Firli. Kalau buat yang pertama kali belajar sholat, bisa teruskan warhamni warzuqni wahdini wafi. Teruskan. Kalau belum apa sholat, pegang buku juga boleh, tadi kita bilang. Boleh pegang buku. Yai, saya tuh semuanya udah hafal kecuali tasyahudnya belum hafal. Kalau gitu yang lain nggak usah pegang buku. Untuk tasyahud baru baca buku. Gimana caranya? Buku taruh di depan sini dong. Sampai tasyahud ambil tuh buku baca tasyahudnya. Tapi berusaha untuk secepat mungkin bisa melepaskan buku. Secepat mungkin bisa melepaskan buku itu menyenangkan. Itulah yang membuat katanya istri saya ketika dari dulu aku Islam. Anda mulai merasakan nikmatnya berdekat dengan Allah, nikmatnya sujud, nikmatnya menghibah-hibah, minta ampun, nikmatnya berterima kasih, nikmatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kedekatan hati kita pada dan rasa itu rasa saudaraku tidak akan bisa merasa kita kecuali hati kita terbuka, kecuali hati kita tidak tertutup oleh dosa, tidak tertutup penyakit hati, baru kita akan merasa. Kalau nggak sulit sih dalam merasakannya. Jadi sekali saya ulang, yang saya ajarkan dalam pelajaran pondok pesantren. Cuman kalau saya mengajar sesuai dengan di pondok pesantren, ini saya nggak ada orang mau belajar. Nggak ada orang mau belajar karena berat sekali. Berat sekali. Saya coba ajarkan dengan simple way, dengan cara yang mudah. Dengan cara yang mudah, tapi esensinya tercapai. Karena sebetulnya esensi pelajaran tasawuf itu kan dimulai dengan kesucian hati. Hati yang bening, bersih dari dosa, bersih penyakit hati. Dan kemudian yang paling susah itu waktu kita tawajuh. Kita menghadapkan hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajarannya ada di situ. Setelah pada saat itulah kita akan menyelam ke lautan makrifat. Kita akan bersentuhan dengan dunia jin. Takut? Nggak usah takut, udah saya. Nggak usah takut. Insya Allah kita akan menangan. Kita punya rasul, kita muridnya Rasulullah. Tak akan kita kalah oleh siapapun, jin yang manapun gitu. Meskipun jangan pakai sombong gitu. Yang ada insya Allah aja. Karena banyak di antara mereka pun yang bagus gitu. Di antara Madinah, Mekah itu. Lebih dekat ke Madinah mungkin. Kalau Madinah Mekah itu ada 300 kilo. Berapa kilo Masjid Madinah Mekah? 450 kilometer ya. 465 kilometer. Lebih dekat ke Madinah kira-kira 60 sampai nggak sampai 100 lah, 60 kilometer dari Madinah itu ada tempat namanya Jabal Koca. Di situ ada masyarakat jin yang sangat taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagus-bagus kalau bilang sakti gitu. Kalau bahasanya orang zaman sekarang sakti gitu. Karena memang bagus sekali ya, derajat rohaninya bagus sekali gitu. Mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara mereka pun banyak yang sampai ke derajat wali, meskipun yang paling banyak ya golongan manusia, yang paling banyak itu. Saya cuma bilang jangan sombong gitu. Kita bilang tadi kan lagi topiknya kita baca jangan takut sama jin gitu. Maksud saya jin-jin yang kafir gitu. Kalau jin yang seperti itu mereka saudara kita.
Kalau kita lihat pengajian, seringkali di antara mereka ikut datang ikut ngaji. Saya tidak berdusta. Saya berusaha kalau saya lagi ngaji, oh, diingatkan suruh berdoa. Lagi ngaji itu mereka datang, mereka ikut zikir, mereka baca tahlil, baca salawat. Saya tidak berdusta. Kalau mereka seperti itu, saya nggak masalah, silakan aja. Gitu. Mau ikut ngaji, mas saya silakan. Mau ikut zikir, silakan. Sama-sama kita doa. Karena yang kita cari kan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mah. Ya, kira-kira sholat sudah cukup ya. Sudah cukup kita bahas semuanya sholat itu. Meskipun cukup nggak cukup lah. Cukup nggak cukup. Tapi segitu kalau dikerjakan sudah lumayan, Pak. Gimana kita belajar menghadapkan hati kita Allah Subhanahu. Karena Allah mengancam. Gimana? Ar-ra'ayat الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Neraka wel mereka lalai dalam salatnya. Orang sholat tidak jadi neraka wel, apalagi orang nggak sholat. Apalagi orang nggak sholat gitu. Insya Allah, kalau niat kita awal kita niat sudah benar, niat saya sholat untuk engkau dan karena engkau, insya Allah akan terima sholat meskipun jelek diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal niat kita suci. Tapi kemampuan saya cuma sampai di situ ya Allah. Saya berusaha untuk menghadapkan hati. Mampunya saya baru segitu, gitu ya Allah. Insya Allah akan terima. Tapi berusaha terus melekat kepada Allah dengan kesucian hati kita, dengan kesucian jiwa kita. 25 menit. Ya, gimana caranya ngadepin fitnahnya terus datang ke saya. Terus orang ngomong jelek tentang saya terus itu Kiai. Mungkinlah sebuah kisah ini kayak buat saya memberikan warna dalam kehidupan saya. Kisah Luqmanul Hakim mengajar anaknya. Ini kisah banyak diceritakan para ustadz. Apa kita ulang? Luqman mengajar anaknya masuk ke dalam pasar. Mula-mula Luqman naik keledai, anaknya nonton. Ada orang ngomong, buah apa yang anak-anak naik keledai, anaknya suruh nonton. Luqman turun, sekarang suruh anaknya naik keledai. Mereka masuk lagi lebih ke dalam pasar. Ada yang ngomong, anak orang ajar anak-anak naik keledai, bapaknya suruh nonton. Akhirnya mereka naikin tuh keledai berdua. Masuk lagi, orang kejem amat sih keledai satu naikin berdua. Akhirnya mereka gotong tuh keledai. Orang gila keledai gotong-gotong. Bukan dinaikin. Kemudian apa kata Luqman, anakku, dalam hidup ini, apapun yang kamu kerjakan, tidak pernah semua mata memandang dengan pandangan yang sama. Jangankan kita, Rasulullah aja masih difitnah, masih dijelek-jelekin, dibicarakan jelek, jangankan kita. Gak usah pedulikan anakku, gak usah pedulikan. Kamu gantung Allah Subhanahu Wa Taala, selamat. Yang penting kamu selamat itu. Dan orang seperti itu, kalau dia jahatnya sama kita, Allah akan membalas kok. Karena terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah yang penting kita selamat dari fitnahnya itu. Kalau kita menginginkan semata dan pandangan yang sama, itu malah kalau seperti itu kata guru-guru atau ustadz-ustadz itu nih orang nggak benar katanya. Diharapkan semua orang muji-muji dia dulu. Yuk kita doa aja yuk. Saya pikirkan lagi topik minggu depan kita. Kita zikir. Yang penting malah kita kumpul kita, yang penting malah zikir dan doa kita. Dia doa kita mudah-mudahan untuk dihadiri oleh para guru-guru kita, para wali Allah, para nabi-nabi. Kita doa mudah-mudahan beliau berkenan mengaminkan doa kita semuanya. Yang ada cuma mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kita mulai zikir ya. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa fajar Ibrahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Adam alaihi salam min Hawa wa Idris wa Hud wa Saleh alaihi salam wa Ibrahim alaihi salam wa Lut alaihi salam wa Ismail alaihi salam wa Ishaq alaihi salam wa Yaqub alaihi salam wa Yusuf alaihi salam wa Ayub alaihi salam wa Shu'aib alaihi salam wa Zulkifl alaihi salam wa Musa alaihi salam Harun alaihi salam wa Daud alaihi salam wa Sulaiman alaihi salam wa Ilyas alaihi salam wa Yunus alaihi salam wa Zakaria alaihi salam wa Yahya alaihi salam wa Isa alaihi salam sambil Luqmanul Hakim alaihi salam wa Al-Hidir alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Surkal barakah.
والشفاعة والكرمة والإجابة والسلام عليكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسيدنا وعبد الرحمن بن عوف وببيل عمرو جر وجبير وسلمان الغريس وابن عباس وحمزة رضي الله عنهم وجميع صحابة رسول أجمعين وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين. والرحي جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في بحرها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة سيدنا مولانا شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني وشيخ القاسم جنيد البغدادي وشيخ ويس قرني وشيخ جنيد النقشبندي وشيخ البلاوي وشيخ الرفائي وشيخ البني وشيخ التيجاني وشيخ إبراهيم وشيخ إبراهيم الخراساني وشيخ جعفر الصديق وشيخ أبو يزيد البستامي وشيخ يوسف الحمداني وشيخ السندقاني وشيخ معروف القري وشيخ سيري السبتي وشيخ حبيب الأجمي وطائفة الصوفية وصولهم وفروعهم وأهل بيتهم. السلام عليكم يا الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله تعالى نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجابة والسلام عليكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله حضرتي Syekh Jumadil Kubro, Sunan Gresik, Maulana Maghribi, Maulana Ishaq, Wailor yang Sunan Ampel, Sunan Giri, Yakin, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Syekh Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati, Sarif Kamil, Gunung Sumbung, Cirebon, Penyemas Parana Bersamaan, Baku, Langsung Sang Cirebon, Girang, Syekh Mursadatillah, Syekh bin Mursadatil Kafi. Assalamualaikum ya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Bizrahi ta'ala, asalukal barakah, wasyafa'ah, al-karamah, wal-ijazah, wassalamualaikum, al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Jati Sarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon Mas Perdana Bersama bahwa langsung sampai beserta sebagai Zatil Kafi berjami aulia Iqbar Nafiqil Sempurna Gunung Jati wa Zolim Warohim Ahli Bait Sultan Banten Sultan Hasanuddin Penerbangan ke sebagai Mas Muhammad Sultan Haji Syekh Mansur Sultan Muhammad Sultan bagi berbanyak sudah gara kecuali kita Iwan siapa yang diterima masuk ini Sunan Ibu Syekh bin Abu Bakar alaihi Subhanahu Batang Habib Muhammad Rahman Kalawi Kampung Bandan Sedikit Iming Yamin. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala nasalukal barakah wa syafa'ah al-karamah wal ijazah wa salam al-fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah hadir yang Sunan Gunung Jati. Baiklah rohi senaki iming kebenyamin bah menerima palu jadi wa ifas Ibrahim Abu Fajar Ibrahim Ahmad Funani Salam Bangki Hamid Bahan Roki Hussein Ku Uci Habibian Habib Zahirat Wahab yang Malikan Maki Mangliasan Askari Cinta Koi Bila rohi Abu Yazid Bustami baru jamiah ta'alam surga arda maghribiyah. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala nasalukal barakah wasyafa'ah wal karamah wal ijazah wassalamualaikum al-fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Rahim Senaki Iming Benjamin Wahsan
Baki Muhammad Ibn Bunyamin. Assalamualaikum ya awliya Allah. Bismillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal kuromahul jisam. Lahum al-fatihah. Namujibillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunan Mbah Fajar Ibrahim bin Salimin. Assalamualaikum ya Buya. Assalamualaikum ya Mbah. Assalamualaikum Mbah Fajar Ibrahim warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Yasrukal barokah. Syafa'ah. Al-Qurma. Wal-Ijizam. Assalamualaikum Mbah Fajar Ibrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya rabbana subhanaka subhanallah 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 subhanallah. Subhanallah, 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 bihamdi, walhamdulillah, alhamdulillah, 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 ala kulli halin wa ni'matin wa Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله إلا الله محمد رسول الله لا إله 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 إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Mari kita berdoa.
Kita doa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Bismillah. Hadirkan hati kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين بعدد كل مألوم لك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأعلم أنك تحت بكل شيء علم اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم بكلمة التامة من شر فيروس كورونا من شر فيروس إنفلونزا من شر فيروس TBC من شر مرض الستروك من شر مرض الكانسر من شر مرض الديابيتس من شر كل مرض أنت أهل من أشيائها إن رب العالمين صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم بكلمة التامة من شر فيروس كورونا من شر فيروس إنفلونزا من شر فيروس TBC من شر مرض الكانسر من شر مرض الستروك من شر مرض الديابيتس من شر كل مرض أنت أهل من أشيائها إن رب العالمين صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم بكلمة التامة من شر نفسي من شر نفسي من شر أنفسنا من شر غيري من شر كل شيطان مريض من شر كل دابة أنت أهل من أشيائها إن رب العالمين صراط مستقيم ilahana bersimpuh kami di hadapan-Mu kami hamba-Mu yang berdosa selalu mengharapkan rahmat kasih sayang. Terimalah puja dan puji kami, syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, wakam, hidup, nikmat kehirayaan, nikmat Jakarta, nikmat yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, nuhun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu kulluhu bi yadikal khayru kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Bahkan rahmat kasih sayang, bahkan rahmat taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala penyakit. Bersihkan hati kami dari dosa dari segala penyakit hati. Bersihkan dari segala penyakit hati. Ilahana ya Allah. Ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Bagi yang masih hidup, berikan kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bik. Ilahana. Itulah Tuhan kami berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya Allahumma yasya'u wa yuzbitu indahumul kitab. Kalau tertulis dalam kitab, kamu harus meninggal dunia di bulan ini, tadi tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini, tadi tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua tambahan umur yang banyak untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Sampai umur kami, umur mereka di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat, di dalam ridho. Berikan kepada kami dan mereka semua tambahan umur yang banyak ya Allah, untuk bekal ibadah kepadamu. Sampai umur di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat, di dalam ridho. Jauhkan dari setan, jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami, sebagaimana putus mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bik. Ilahana, limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal ya khairul rezekin. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal ya khairul rezekin. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal ya khairul rezekin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adadi anwa rizqil betuha. Ya basitul ajab sutur rizqil liman yasha bi ghairi hisab. Ubsut alaina wasi'an halalan. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jahatin min huzaini ghaibika bi ghairi manati makhluqin bima di barik wa garubika ya rahman. Ilahana, sembuhkan kami
dari segala penyakit yang kami derita, ya Allah. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita, sakit stroke, sakit cancer, sakit apapun yang kami derita. Sembuhkan penyakit kami. Anta syafi, ya Allah. Anta syafi, ya Allah. La syifa la syifa uka syifa rusakum, ya Allah. Memohon kehadiratmu, ya Allah. Jauhkan kami dari bahaya, dari bencana, dari penyakit. Jauhkan kami dari ajab sengsara dunia akhirat. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami orang-orang yang saleh salehah, orang-orang yang takwa kepada orang-orang berhaji. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jadikan dari orang-orang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadiratmu, ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadiratmu, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Bikaramati ya Abu Jar Ibrahim. Bikaramatihi ya Abu Jar Ibrahim. Bikaramatihi ya Abu ya Iming bin Yamin. Bikaramatihi ya Abu ya Syabul Qadir Jailani. Bimujati ya Abu Hidir al-Salam. Bimujati ya Abu Hidir al-Salam. Nas'aluka bil ismin huwa laka sambihi nafsaka. Aw anzaltahu fi kitabika. Aw lam tu'adan min khalqika. Aw isafiyya wal ghaib indaka. Ataqbal hajatana. Ataqbal ibadatana. Istajibkan da'watana. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبشفاعة رسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم برحمة يا أرحم الراحمين برحمة يا أرحم الراحمين برحمة يا أرحم الراحمين برحمة يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم ورد نفسه وجنة ملك كلمته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.